Halo teman-teman STB, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, selalu sehat dan semakin berlimpah. Menjadi kaya untuk kita nih, sepertinya menjadi sebuah mimpi ya. Mimpi yang terjangkau atau tak terjangkau? Bagaimana menurut Anda? Banyak orang yang mendambakan menjadi orang kaya. Untuk sebagian besar orang, menjadi orang kaya seperti suatu yang tidak akan pernah terjadi dalam diri mereka. Akan tetapi, teman STB, ternyata menjadi kaya itu jauh lebih sederhana daripada yang kamu pikirkan sebelumnya. Dan tentunya dapat dicapai juga loh. Tentunya syaratnya adalah jika Anda memiliki pola pikir yang benar untuk menjadi kaya. Nah, pada video kali ini, STB akan ajak kalian menelaah diri kalian masing-masing. Coba deh cek, apakah Anda punya ciri-ciri khusus bahwa Anda akan menjadi orang kaya suatu hari nanti? Gimana? Sudah nggak sabar ya? Ayo kita check it out sekarang. Silahkan Anda melihat ke cermin dan samakan ciri-ciri ini. Apakah karakter ini sama seperti yang Anda punya untuk menjadi kaya? Ciri pertama adalah Anda mulai mencari uang saat usia Anda masih sangat dini atau masih relatif kecil. Karakter dari orang kaya biasanya mereka sudah mulai mencari uang saat mereka masih terlalu muda, sementara anak-anak lain masih asik bermain-main. Beberapa contoh tokoh kaya yang kita kenal antara lain adalah seperti Warren Buffett, di mana dia berjualan permen karet saat usia dia 6 tahun. Kemudian Chairul Tanjung, tokoh nasional kita, dia berjualan di depan kelasnya saat dia masih SD. Kemudian tokoh fenomenal orang terkaya di Indonesia yaitu Sudono Salim, ternyata pada saat masih kecil dia berjualan di pasar dan di pelabuhan, ya, jualan kebutuhan sehari-hari seperti minuman, makanan kecil, rokok, kacang dan sebagainya pada saat itu ya. Dan banyak lagi contoh lainnya. Orang-orang yang memiliki jiwa entrepreneur semenjak kecil biasanya akan menjadi orang kaya setelah bertahun-tahun seiring mereka tumbuh dewasa. Karena secara biologikal dan psikologikal yang alami dalam diri mereka, mereka akan terus-menerus mencari jalan untuk mencari solusi uang untuk kehidupan mereka sehari-hari atau memperbaiki ekonomi keluarga mereka. Nah, kira-kira kalian begitu nggak saat kalian masih kecil? Kita lanjut ya. Ciri-ciri kedua, Anda adalah orang yang selalu berambisi untuk mendapatkan posisi yang terbaik saat Anda kecil. Misalnya saat sekolah selalu ingin meraih juara, nilai rapot harus selalu terbaik, dalam bidang olahraga misalnya, ya selalu ingin lebih unggul dari yang lainnya, dan sebagainya dan sebagainya. Tertanam jiwa kompetisi dari dalam diri Anda untuk selalu menang. Nah, jika dulu Anda seperti itu, maka kemungkinan Anda punya peluang menjadi orang kaya atau menjadi kaya suatu saat nanti. Karena biasanya orang kaya selalu memiliki keinginan untuk meraih yang lebih tinggi. Mereka tidak puas jika hanya menghasilkan 1 juta. Mereka ingin 5 juta. Kemudian mereka ingin 10 juta, 1 miliar, 10 miliar, dan seterusnya. Biasanya orang dengan karakter itu selalu ingin terdepan, ingin terlihat menonjol dari yang lain. Contohnya, dalam pekerjaan sehari-hari nih, selalu ingin selesai lebih dahulu dibandingkan dengan yang lainnya dan hampir tidak pernah terlambat dalam deadline pekerjaan dan tugasnya sehari-hari. Orang yang punya ambisi terinspirasi oleh keinginan mereka sendiri nih untuk selalu meraih apa yang mereka mau. Dan ini adalah faktor penting yang akan mengakibatkan mereka ini, calon orang kaya ini, lebih mudah untuk mencapai kekayaan dibanding dengan orang rata-rata atau orang kebanyakan. Bagi mereka yang tidak mendambakan kesuksesan, biasanya tidak punya banyak ambisi. Bagi mereka, ambisi itu seperti mimpi besar yang ada dalam pikiran untuk diwujudkan menjadi kenyataan. Itu adalah kekuatan yang membantu kita dalam membuat keputusan dan juga dalam mengatasi setiap kesulitan. Nah, dari sudut pandang ini, ambisi dapat dianggap sebagai hal yang positif karena membangkitkan keinginan untuk berkembang dan terus maju. Kira-kira kalian begitu nggak? Oke ya, kita lanjut ya. Ciri yang ketiga, Anda terlihat cakap dan berpenampilan menarik. Kelihatannya ini kok seperti rada diskriminasi ya.
Tapi berdasarkan riset dari Daniel Hamermes, profesor ekonomi dari Universitas Texas, hal ini dia bilang terbukti benar adanya. Menurut dia, orang yang menarik, cakap, cantik, tampan, lebih banyak berhasil sekitar 3-4% dari rata-rata orang kebanyakan. Mereka mendapatkan kesempatan lebih banyak lagi dan mendapatkan penghasilan lebih banyak dari rata-rata orang. Hamermes menyatakan orang yang cakap lebih punya peluang untuk lolos dalam interview suatu pekerjaan dan sukses dalam menawarkan produk apabila mereka menjadi seorang penjual atau salesman. Kemudian ciri-ciri keempat, jika Anda adalah orang yang selalu ingin bertindak. Secara mental, Anda memiliki orientasi action. Anda bukan termasuk golongan yang no action talk only ya. Ciri orang kaya adalah lebih suka bergerak dan melakukan sesuatu daripada hanya berdiam diri merenungkan teorinya saja. Orang kaya adalah tipe orang yang langsung bertindak bila ada kesempatan. Biasanya mereka percaya bahwa mereka dapat menciptakan keberuntungan bagi diri mereka sendiri. Jika itu Anda, maka selamat karena mindset Anda berorientasi pada action. Dan ini adalah ciri-ciri Anda berpotensi menjadi orang yang sukses dalam hal keuangan tentunya. Nah, kalau dibandingkan dengan orang rata-rata, orang kebanyakan, mereka menunggu waktu yang tepat dan mood yang baik untuk bertindak. Tapi sayangnya, waktu itu tidak pernah akan datang dan mereka menunggu selamanya. Ketahuilah kawan bahwa tidak ada waktu yang sempurna untuk bergerak dan bertindak. Yang ada adalah kesempatan dan itu terserah Anda untuk merebutnya. Meskipun Anda punya ide yang brilian, tapi tanpa tindakan, ide Anda hanya akan menjadi ide belaka. Bagaimana merubah ide menjadi tindakan? Nah, di bawah ini aturan yang Anda bisa lakukan. Antara lain, 1, tulis semua ide yang muncul. Karena otak kita tidak dibuat untuk menyimpan data. Ingat ya, otak kita tidak berfungsi secara original untuk menyimpan data. Otak harus bebas untuk berpikir, untuk membuat koneksi, dan melakukan imajinasi sesuatu yang berhubungan dengan solusi. Jika otak kita terus-menerus diliputi oleh beban pikiran, otak tidak akan dapat bekerja secara maksimal. Nah, langkah pertama untuk melakukan tindakan adalah mengeluarkan semua pikiran dan ide yang ada dari otak kita dan menuliskannya ke dalam sebuah kertas atau digital dokumen. Kemudian memetakan pikiran tersebut, menjadikannya konsep. Nah, dengan cara ini Anda akan melepaskan beban dari otak untuk fokus kepada hal terpenting, terutama hal-hal yang diprioritaskan. Konsep dan rencana yang sudah dibuat dibagi menjadi beberapa langkah dan tahap, sehingga mudah untuk meraihnya dengan beberapa tahapan. Identifikasikan mulai dari prioritas yang tertinggi. Dalam project management, ini disebut sebagai milestone. Jadi, lakukan tindakan dengan langkah per langkah, dengan prioritas terpenting dahulu. Fokus pada satu step per waktu. Jadi Anda tidak perlu mengerjakan semuanya dalam satu waktu atau dalam satu step. Lakukan ini mulai dari yang terkecil. Ini akan memudahkan Anda untuk menuntaskannya. Dengan demikian, Anda mendapatkan stimulan untuk tetap bergerak maju. Meraih target kecil akan merangsang energi cadangan Anda untuk target-target besar kemudian. Fokuslah dengan pencapaian hari ini, atau besok dan minggu depan. Ini adalah time boxing teknik untuk tetap fokus pada waktu deadline yang sudah ditentukan. Ingat ini, orang kaya tidak menunggu waktu yang sempurna untuk investasi atau memulai suatu bisnis. Orang kaya lebih suka melakukan action dengan cepat setelah mereka merumuskan dengan waktu relatif cepat juga. Oke, selanjutnya, ciri yang kelima adalah Anda orang yang berpikiran terbuka atau open-minded. Orang yang open-minded adalah orang yang selalu terbuka terhadap gagasan baru dan pendapat atau sudut pandang yang berbeda dari orang lain selain dirinya. Bersedia untuk mendengarkan usulan dari orang lain meskipun bertentangan dengan prinsip pribadinya.
Karena pada langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi dari gagasan orang tersebut ya. Kemudian akan dipikirkan, akan dipertimbangkan apakah akan diterima atau ditolak. Sebaliknya, orang yang tidak open-minded adalah orang yang tidak fleksibel dan selalu ketakutan terhadap adanya perubahan. Orang kaya selalu awas atau aware terhadap inovasi dan gagasan-gagasan baru. Seperti Warren Buffett bilang, kesempatan tidak datang seringkali. Lanjut ciri ke-6, Anda dapat hidup di bawah kemampuan Anda. Ciri lain yang umum calon orang kaya adalah bahwa mereka dapat hidup di bawah kemampuan mereka. Mereka tidak terbawa untuk bersifat konsumtif, membeli barang-barang mewah, barang-barang mahal yang mereka tidak butuhkan saat mereka sedang berjuang. Mereka mempergunakan uang untuk ditabung, untuk saving dan menambah modal atau diinvestasikan di bisnis lain. Itulah sebabnya orang kaya bertambah kaya. Orang kaya membeli aset. Orang miskin sebaliknya mereka membeli barang konsumtif. Membeli barang mahal, kredit mobil, kredit motor, beli handphone yang mahal, gaya hidup, dan sebagainya. Ciri ke-7, Anda memiliki mentor hidup. Orang kaya memilih bergaul dan belajar dari pergaulan. Mereka ingin sukses seperti di pergaulan mereka. Mereka memilih berkumpul dengan orang-orang yang positif yang bakal memberikan contoh untuk sukses seperti mereka juga. Orang rata-rata hanya bergaul dengan orang yang biasa-biasa saja, termasuk orang yang negatif, orang yang pesimistis, orang yang berwawasan sempit, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi, jika Anda ingin kaya, bergaullah dengan orang-orang kaya. Ini tidak hanya akan membuat Anda termotivasi, Anda juga punya kesempatan untuk bertemu dengan seseorang yang akan menjadikan mentor hidup Anda, menjadikan figur sukses Anda. Jika Anda tidak punya kenal orang kaya yang bakal dijadikan figur, cobalah kontak mereka melalui sosial media misalnya ya. Cobalah untuk membuat hubungan atau relationship, say hello dan sebagainya. Memiliki mentor dapat membantu Anda dalam menjalani kehidupan ini, mengukur kemampuan Anda, kepercayaan diri Anda, kompetensi Anda, dan seterusnya. Dan Anda terus belajar banyak dari figur Anda tersebut. Ciri ke-8, Anda adalah orang yang optimis. Beberapa banyak orang yang Anda kenal selalu meratapi hidupnya dan selalu menyalahkan orang lain. Biasanya ini karena mereka tidak berhasil dengan baik secara ekonomi. Benar gak? Jadi calon orang kaya tidak menangisi nasib mereka dan juga tidak menyalahkan orang lain. Sebaliknya, mereka menerima tantangan dan mencari cara untuk mengatasi situasi sulit mereka. Seperti kata T. Harv Eker, calon orang kaya percaya mereka dapat menciptakan kehidupan mereka sendiri. Nah, sebaliknya calon orang miskin merasa bahwa hidup hanyalah sesuatu yang terjadi. Ya terjadilah. Dengan kata lain, pasrah menerima keadaan. Orang yang optimis dapat melihat ke depan dan menciptakan kehidupan yang lebih sehat dan berkecukupan karena mereka memiliki kepercayaan diri bahwa mereka dapat melakukan hal yang signifikan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Calon orang kaya punya keyakinan bahwa dia punya kemampuan untuk mengatur hidupnya sendiri dan punya inner commitment yang sangat kuat. Contohnya untuk lebih berprestasi dan mencatat banyak keberhasilan dalam kehidupannya sehari-hari. Seperti di sekolah, di kampus, di tempat kerja, dan sebagainya. Ciri ke-9, Anda bergaul tapi tidak terjerumus dengan pergaulan yang membuat Anda mundur. Seperti konsumsi obat terlarang, minuman keras, menjadi candu rokok, dan sebagainya. Calon orang kaya ini ingin selalu sehat karena mereka sadar dan bertanggung jawab. Mereka itu diandalkan oleh orang lain dan dirinya sendiri atau dengan keluarganya. Nah, apakah ciri ini ada dalam diri Anda? Cara ke-10, Anda bukan orang yang emosional dengan sembarang meluapkan kemarahan dengan mudah dan tanpa alasan yang jelas. Calon orang kaya dapat mengontrol emosi dominannya dan melampiaskannya ke hal-hal yang positif. Tentunya yang lebih bermanfaat. Bukannya Anda tidak boleh marah, tapi lebih ke arah pengendalian diri dengan tenang dan kalem sambil terus mencari solusi dan tidak terpengaruh dengan situasi kalut apapun. Sebaliknya, calon orang miskin lebih fokus ke masalah daripada mencari jalan untuk memecahkan masalah itu sendiri.
meluapkan kemarahan, menyalahkan diri sendiri, dan menyalahkan orang lain, dan larut serta kalut tergerus dalam situasi dan keadaannya. Calon orang kaya memahami bagaimana mengenali tanda-tanda kemarahannya dan mengendalikan diri untuk tetap positif dan produktif, tidak mau dikuasai oleh amarah atau angkara murka. Jika itu Anda, maka Anda punya kedewasaan pikiran. Dan orang seperti Anda memiliki inti batin yang sangat kuat. Artinya, kemungkinan untuk Anda sukses dan kaya lebih tinggi dari orang kebanyakan. Nah, kita sudah pada penghujung. Kesimpulan dari STB, Anda jangan berkecil hati jika Anda belum menemukan ciri-ciri ini dalam diri Anda. Anda dapat meningkatkannya dan Anda dapat mempelajari segalanya, termasuk cara menjadi kaya. Ingatlah, jika Anda menginginkan sesuatu, berjuanglah untuk itu. Kesuksesan tidak selalu karena adanya kesempatan, tapi hasil dari dedikasi dan kerja keras. Kekayaan juga bukan hanya dari kecerdasan otak loh, tapi juga kecerdasan emosi dan kecerdasan pergaulan. Oke teman-teman STB, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan pencet like ya, serta berikan komentar Anda seputar ciri-ciri di atas. Salam sukses selalu tanpa batas.